Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili tim verifikator dari Kolegium Medis akan menjelaskan tentang pengisian SKP pada Satu Sehat, atau tepatnya SKP platform elektromedis pada akun Satu Sehat, teman-teman. Penjelasan sini bersifat sementara ya, karena kita masih menunggu per Dirjen terkait dengan rincian butir-butir pengisian SKP platform. Namun karena kebutuhan yang mendesak untuk teman-teman yang SIP-nya habis di 2024, sehingga kami dari verifikator harus segera melakukan verifikasi. Agar mempermudah kami dalam memverifikasi, perlu kami jelaskan beberapa hal. Baik, yang pertama yang perlu teman-teman pahami bahwasanya aplikasi Satu Sehat atau SKP Platform itu hanya untuk persyaratan perpanjangan SIP. Jadi eh, bukti kecukupan SKP teman-teman ketika akan perpanjangan SIP itu melalui Satu Sehat atau di SKP Platform. Nah, dalam hal ini saya hanya khusus menjelaskan tentang eh, kecukupan SKP di SKP Platform, tidak untuk SIP yang lainnya dulu. Sesuai dengan KMK yang sudah kemarin saya share di baik di beberapa grup maupun di Facebooknya KTMI, bahwasanya target pemenuhan SKP per 5 tahun untuk profesi elektromedis itu 50 SKP. Kemudian ini ya yang perlu teman-teman pahami bahwa proporsi ranah pemenuhan satuan kredit profesi yang beberapa waktu sudah kami sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman harus memenuhi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah pembelajaran, bisa berupa pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Kemudian ada ranah pelayanan, itu pelayanan di mana di tempat teman-teman bekerja. Kemudian pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman harus mengisi 3 ranah ini, di mana komposisinya untuk pembelajaran itu minimal 45%. Kemudian untuk pelayanan minimal 35%. Dan pengabdian masyarakat minimal 5%. Kecuali untuk kondisi-kondisi khusus ada sedikit perbedaan. Ya. Cuman insya Allah kita bukan di pada kondisi khusus ya. Yang saat sekarang di sini bukan pada kondisi khusus. Nah kalau kita total itu baru di 85%. Sisanya 15% dari mana? Teman-teman bisa ngambil di antara pembelajaran, pelayanan, pengabdian. Jadi sisanya bisa mengambil 3 ranah ini. Ya, sehingga akan yang lengkap menjadi 100%. Ya. Nah, kemudian ya, untuk pembelajaran khusus pembelajaran ya, nanti harus memenuhi ya. Tentunya ini tidak berlaku yang di 2024 ya. Yang akan ke depannya bahwa tiap-tiap tahunnya teman-teman wajib mendapatkan SKP pembelajaran 20% per tahun. Ya, jadi wajib ada pembelajaran 20% per tahun. Nah, nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ya ada pembelajaran yang tadi juga sudah saya singgung untuk pembelajaran yang di bawah Maret 2024, artinya 2023 dan seterusnya, tentu ini sepanjang masa berlakunya SIP Anda ya. Jadi sebelum Maret 2024 masih berlaku ya. Jadi nanti bisa diupload.
dengan syarat ada SKP dari profesi. Ya, walaupun Anda mau pelatihan dimanapun, di luar negeri segala macam, kalau tidak ada SKP profesi, tidak bisa dinilai. Nah, kemudian setelah Maret, ya mulai Maret 2024 dan seterusnya, semua pembelajaran wajib melalui pelataran sehat. Ya, kenapa di pelataran sehat? Karena di situ melalui lembaga diklat yang tentunya ada penjaminan mutunya. Kemudian untuk pelayanan, ya, pelayanan ini sementara ini masih diinputkan secara manual. Walaupun nanti ke depannya, kalau di sistem rumah sakit atau tempat kerja Anda, baik di perusahaan maupun di yang lainnya, ada electronic medical record-nya sudah terkoneksi dengan kartu sehat, maka secara otomatis poin-poin pelayanan akan terisikan ke satu sehat. Ya, tadi yang pembelajaran, ketika pembelajaran itu melalui pelataran sehat, secara otomatis akan mengisi ke satu sehat. Jadi teman-teman yang mengikuti pelataran sehat, pelatihan di pelataran sehat, secara otomatis tidak perlu mengupload lagi, sudah otomatis terkoneksi dengan satu sehat, kecuali yang tadi, yang pelatihan atau pembelajaran di bawah Maret 2024. Kemudian pengabdian masyarakat, nanti saya berikan beberapa contoh. Nah ini teman-teman, ya. Jadi kalau tadi dari ketentuan tadi, ya bahwa SKP kita ada 50, prestasi adalah 45 untuk pembelajaran, pelayanan 35, pengawas 5, lain-lain 15. Yang 5 lain-lain ini bisa ngambil dari pembelajaran, pelayanan atau pengawas. Dan tiap tahunnya adalah 20% untuk pembelajaran. Ya, sehingga kalau 5 tahunnya 22,5 SKP, maka per tahunnya teman-teman minimal ikut pembelajaran yang ber-SKP itu adalah 4,5 SKP. Ya, dan ini pun nanti dari verifikator ada persyaratan 4,5 SKP ke seluruh pembelajaran. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ini yang wajib tiap tahunnya adalah yang pembelajaran. Ini yang pelayanan nanti ke depannya kami dari verifikator mengharapkan juga demikian. Tapi yang tertera di KMK adalah yang pembelajaran. Nah ini teman-teman, ini adalah tampilan akun satu sehat ya di SKP Plafton di punyanya teman-teman. Jadi di situ ada poin ya. Di sini adalah ranah kegiatan, kemudian di sini ada peserta pelatihan atau workshop, kemudian adalah pelayanan. Ya, itu contoh untuk yang eh, tampilannya. Ya. Kemudian ketika ada klik salah satunya tadi, ya maka akan muncul ini, ya akan muncul poin-poin eh, mana yang harus diisikan. Mungkin kalau teman-teman pernah mengisi yang Siporlin sudah familiar, ya. Nah, di sini ada 1 sampai 9. Ada kegiatan internasional, narasumber, kemudian pelatihan segala macam, ada pelayanan, ya, ada pelayanan, ada bakti sosial. Itu nanti teman-teman akan mengisi, jadi inputnya diklik di input ini. Ya, ini juga boleh teman-teman cek apakah dari yang pelataran saya sudah masuk atau belum. Bisa teman-teman cek terlebih dahulu untuk memastikan. Ya. Nah, kemudian ini adalah ranah kalau kita klik pelatihan ya ini munculnya ya. Ada judul pelatihan, area, nama waktu penyelenggara dan seterusnya. Ya. Jangan lupa setiap mengisi harus ada simpan. Ya. Nah, yang ini saya samakan tadi yang untuk pelatihan segala macam. Kalau periodenya Maret sebelum Maret 2024 bisa diupload asalkan ada SKP dari profesi. Kemudian ini untuk ranah pelayanan. Ada institusi, jenis tindakan, periode kunjungan, dan seterusnya. Nanti buktinya akan diupload.
Ini yang untuk bakti sosial, ya hampir sama tadi. Ya. Nah, kemudian ini adalah di akun kami, di akun verifikator. Karena harus memverifikasi ya satu persatu dari apa yang sudah teman-teman upload. Nah, ini salah satu contoh, misalkan seperti ini. Nah, eh, ini per dokumen kan. Anda bayangkan kalau eh, selama 5 tahun diupload per dokumen, berapa banyak dokumen yang harus kami cek. Padahal kita teman-teman yang 2024 habis, tinggal 2 bulan lagi. Sehingga kami juga berpikir bagaimana ke depannya dan sekarang ini lebih efisien. Ya, tidak per dokumen, nanti ada rekapannya, kita jelaskan. Nah, sehingga kita sudah membuat pedoman pengisian butir-butir SKP, sudah kita usulkan ke tim P2KB, namun sampai sekarang per dirjennya masih belum keluar. Harapan kami kalau sudah keluar, kami sudah memastikan oh, ini yang dipakai. Ya, dasarnya dari mana sih pedoman ini? Pedomannya adalah KMK tentang pengelolaan SKP buat tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mungkin teman-teman sudah download ya. Nah ini ya, jadi poin-poinnya, rinciannya seperti ini. Ya. Di sini adalah untuk ranah pembelajaran. Ya. Di ranah pembelajaran ini, ya kegiatannya bisa workshop, pelatihan elektromedis, menjadi narasumber, menjadi instruktur atau fasilitator bidang elektromedis, ya, pembelajaran mandiri bidang elektromedis, ya, di mana perhitungan SKP-nya sesuai dengan buku pedoman. Jadi ketika penyelenggara pelatihan ya akan melakukan kegiatan, maka harus mendaftarkan diri ke pelatihan siat. Dan kami dari tim verifikator memverifikasi dari mana patokannya dari pedoman atau dari KMK yang sudah beredar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwasanya dari 1 sampai 5 ini kami dari verifikator sepakat bahwasanya hanya pelatihan-pelatihan yang teknis profesi yang akan kami nilai. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama adalah pelatihan teknis keprofesian kita. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di pelataran SIA juga ada pembelajaran yang mandiri, artinya tidak perlu ada pertemuan. Teman-teman tinggal melihat, kemudian tinggal tes segala macam. Itu pun yang terkait dengan teknis keprofesian kita. Kemudian pelatihan kesehatan umum yang juga menunjang kegiatan keprofesian kita. Karena kemarin kami lihat teman-teman itu ada yang mencapai SKP itu sampai 75 SKP. Tetapi setelah kami lihat cek satu persatu, yang terkait dengan keprofesian kita atau yang mendukung atau yang ya mendukung kegiatan keprofesian kita tuh hanya 4 atau 5 SKP dari 75 SKP. Contohnya apa? Misalkan ada tenaga elektromedis ikut pelatihan menyusui, kan tidak nyambung. Sehingga yang seperti itu nanti akan kami reject. Artinya apa? Teman-teman tidak usah panik, oh harus ada SKP gratis ikut SKP itu. Tidak harus ya. Ya. Jadi yang memang dibutuhkan untuk teman-teman. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Kenapa pelatihan itu dibuat per tahun? Ya, dengan harapan ketika tiap tahun teman-teman ikut pelatihan, maka ada upgrade atau update keilmuan teman-teman. Sehingga nanti bisa diaplikasikan pada ranah pelayanan dan pengabdian masyarakat. Nah, itu kenapa kok ranah pembelajaran minimal 20%. Artinya tiap tahun wajib ikut hanya untuk update keilmuan. Ya, sekali lagi yang ini teman-teman kalau sudah pelatihan sehat tinggal cek lagi aja. Kalau yang di bawah Maret 2024 silakan dapat asalkan ada SKP dari profesi. Nah, kemudian ya ini yang kami
dari tim verifikator juga sudah merapatkan ini dengan teman-teman di tiap provinsi melalui DPD. Ya. Kemudian juga kami sudah simulasikan nantinya apa? Karena pelayanan ini kami berusaha bisa mencakup seluruh kegiatan teman-teman, baik di rumah sakit, di perusahaan penyalur alat kesehatan, di lab pengujian maupun di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Bisa mencakup ini semua. Ya. Yang pertama adalah kegiatannya adalah pemantauan ya atau inspeksi maintenance. Ya. Ini teman-teman bisa melakukan ini. Poinnya kok kecil Pak? Ya 0,011 karena ini pertimbangan kami adalah mengambil dari Japung ya. 0,011 SKP per alat ya per alat. Jadi kalau teman-teman katakanlah dalam 5 tahun itu ada 100 alat, ya tinggal kali-kali aja 100 kali 0,011. Terus nanti eh, dokumen pembuktiannya apa? Rekapan, ya, rekapan kegiatan selama 1 tahun dan ditandatangani atasan. Nanti saya berikan template-nya, ya. Jadi teman melakukan ini, ya. Kemudian promotif maintenance, ya sama ya, cuman SKP-nya berbeda. Ini 0,1. Promotif maintenance juga bisa dilakukan oleh teman-teman marketing, ya. Teman-teman teknisi ketika ke rumah sakit memberikan promotif maintenance kepada perawat segala macam, ya bisa, ya. Sama buktinya adalah rekap kita selama setahun ditandatangani oleh atasan. Kemudian preventive maintenance, ya ini 0,045. Sama ya, cara merekapnya nanti jumlah alat kali SKP-nya ini. Ya. Kemudian corrective maintenance juga sama. Ya, ada kalibrasi. Nah, teman-teman ini di lab pengujian kalibrasi ini ya 0,036 kali alat. Ini selama 5 tahun. Ya, kalau tadi SKP untuk pelayanan minimal di 17,5 itu sangat-sangat setahun 5 tahun sudah mencukupi. Nah, kemudian instalasi, ya, instalasi teman-teman di perusahaan segala macam bisa ini dimasukkan untuk mendapatkan SKP. Apakah harus melaksanakan ini semua? Ya tergantung masing-masing instalasinya. Misalkan yang di rumah sakit dan melakukan kalibrasi, tidak usah. Yang di lab pengujian dan melakukan instalasi, ya udah kalibrasi saja sudah mencukupi. Hanya tidak harus semua poin itu diisikan. Ya, kecuali memang ada kegiatan ini silakan diisikan, Pak. Ya. Kemudian ini lagi masih di ranah pelayanan. Pelayanan administrasi keprofesian. Tentu teman-teman ada yang terlibat dalam administrasi. Ini pun kita siapkan untuk SKP-nya itu 0,035 SKP per dokumen. Contohnya apa sih administrasi ini? Kegiatan inventarisasi, telah perbaikan, membuat kajian HTA, membuat surat pengajuan perbaikan dan lain-lain. Hitungannya adalah per dokumen. Kemudian, jadi teman-teman, kegiatan ini, poin-poin ini adalah sesuai dengan KMK ya. Cuman dari kolegium masing-masing kolegium, dari masing-masing verifikator harus menerjemahkan ke dalam kegiatan profesi masing-masing. Ya, contohnya ini melakukan penapisan, pemeriksaan kesehatan, menjauh pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, kita terjemahkan nih bahwa penapisan ini di kita itu apa? Oh, melakukan uji fungsi dan uji coba. Ya, mungkin di profesi lain melakukan medical check up. Ya, di kita bukan itu, tapi uji fungsi dan uji coba. Ini SKP-nya 0,014 SKP. Bukti dokumennya adalah surat tugas. Kemudian kegiatannya berhubungan dengan eh, keahlian, keterangan ahli atau saksi ahli. Saya kira banyak teman-teman ini. Ini poinnya cukup tinggi ya, satu SKP per kegiatan ya. Nanti dokumennya adalah surat tugas. Ya. Kemudian ya diskusi kasus atau jurnal. Ya. Itu nanti buktinya ya.
absensi, materi, surat tugas. Sebenarnya ini kan notifikasi atau jurnal kan banyak ini, ya teman-teman bisa lakukan. Ya, artinya sekarang ini pemerintah mempermudah teman-teman untuk mendapatkan SKP. Ya, tetap SKP-nya adalah di pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Ya, kemudian berikutnya nomor 11 adalah laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian. Ya, ini membuat artikel atau jurnal. Ya, ini juga per dokumen. Ya, ini nanti ke depannya kita akan mendorong teman-teman untuk membuat jurnal. Ya, masih di ranah pelayanan ya, yaitu mengikuti diskusi atau kasus internal sebagai penyaji, pembimbing atau peserta. Ya, nanti dokumen pembuktian adalah absensi materi ya. Kemudian pendidikan lanjut keprofesian. Ini sesuai pedoman 22 SKP Perpendidikan adalah buktinya adalah surat kelulusan. Penelitian, publikasi nanti sesuai dengan KMK ya. Tuh. Kemudian ini kegiatan manajerial pelayanan kesehatan maksimal 10 SKP per tahun. Ya, contoh kepala IPS, ya, atau kepala apa gitu ya. Ya, kalau yang mungkin yang pengadaan tadi masuk ke administrasi ya, mungkin yang pengadaan tadi ya, di dalam administrasi kalau yang pengadaan. Kalau manajer adalah kepala-kepala ya. Kemudian kegiatan lain terkait dengan keprofesian, ya. Ini 5 SKP 4 jenis kegiatan, misalkan menjadi dosen, pemantauan mutu, komisi khusus, ya, pembimbing klinik atau pembimbing PKL per kegiatan. Ya. Jadi sangat-sangat mudah bagi teman-teman untuk mendapatkan SKP di pelayanan. Tidak harus semuanya, oh harus semua enggak. Yang penting mana yang dikerjakan itu yang teman-teman upload sebagai kegiatan. Ya. Kemudian ini ranah pengabdian masyarakat. Ya. Kalau dulu terbatas, sekarang sangat-sangat luas ya. Misalkan kegiatan pelayanan medis pengobatan massal untuk masyarakat ya, bisa dilakukan oleh rumah sakit, oleh organisasi profesi ya. Ya. Nilainya kalau lokal 10 SKP ya. Pembuktiannya keterangan atau sertifikat kegiatan atau nanti surat tugas ya. Yang penting perannya adalah sebagai pelaksana tugas atau perlengkapan ya. Ya, disesuaikan dengan profesi teman-teman. Penugasan khusus dari pemerintah. Ya, kemudian ada tim haji ini teman-teman yang kemarin jadi petugas haji bisa dimasukkan ini sudah 10 SKP. Terlibat dalam organisasi keilmuan kan di IKTMI, APTMI ya. Itu 2 SKP per pengangkatan. Penyuluhan melalui media sosial. Nah, ini ya ya 0,5 SKP per kegiatan ya. Nah, nanti tinggal diupload misalkan dengan di apa medsosnya profesi silakan. Narasumber rubrik kesehatan di TV media atau media massa lain ini satu SKP ya. Nah, yang perlu saya garis balik teman-teman sesuai dari instruksi dari Kemenkes, teman-teman wajib pembelajaran, pelayanan dan pengabdian masyarakat ya. Manakala dalam pengisian ini teman-teman ada memanipulasi atau tidak jujur dan suatu saat ada audit, ini yang perlu teman-teman pahami ya bahwasanya ketika ada temuan itu berbohong, maka SKP yang sudah ada di satu sehat akan dinolkan, baik pembelajaran, pelayanan, maupun pengabdian masyarakat. Jadi saya berharap isilah sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Kenapa tadi direkap tadi butuh tanda tangan atasan? Karena itulah validasi dari kami, oh kalau sudah ditangani oleh pimpinan ya, itu berarti sudah valid ya. Artinya ya pimpinan juga akan bijak kalau tidak dikerjakan ya ngapain ditandatangani. Nah ini contoh template rekapan ya. Nah, nanti insya Allah saya berikan linknya untuk dokumen-dokumen ini. Nah ini teman-teman ya di contoh template ini ya misalkan laporan realisasi kegiatan tugas pegawai tahun berapa ya kemudian nama, NIP, jenis, nomor ICP
unit kerja, ya. Nah, ini di sini, ini rekapan dalam 1 tahun. Ini adalah 1 tahun, Januari sampai Desember. Detail kegiatannya apa? Melakukan tindakan pemantauan. Ya, misalkan alatnya apa atau alatnya ditulis keterangan di sini tidak apa-apa. Ya, SKP-nya tadi, SKP-nya adalah yang sesuai yang tadi saya jelaskan di awal. Nanti jumlah alatnya berapa? Ya, sehingga nanti di bawah sini akan ketemu totalnya berapa. Itulah nah yang nanti teman-teman memasukkan ke dalam satu share, oh berapa totalnya. Sehingga kami dari verifikator melihat dokumen ini totalnya berapa. Itu akan kita cross check juga, kita akan cross check di sininya. Nah, ini mungkin yang lebih besar. Nah, jadi ini ya. Jadi yang ini adalah melihat dari yang pedoman tadi, ya, yang nilai-nilainya. Ya. Coba nanti PowerPoint-nya ini juga saya share di link YouTube, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Jadi nanti di sini ada rekapannya, rekapan total berapa SKP-nya. Di sini tanda tangan atasan, di sini tanda tangan teman. Ya, enggak. Kami hanya mengecek di sini, oh SKP-nya katakanlah 15, nanti yang diisi sesuai atau enggak, nah, kami akan memverifikasi. Kami tidak mungkin ngecek satu persatu. Kalau selama 5 tahun teman-teman mengerjakan 1.000 alat, harus 1.000 dokumen, kewalahan nanti, akan lama. Sehingga kami dari tim verifikator, dan memang dari arahan dari kementerian juga rekapan saja, seperti itu. Nah, nah, ini teman-teman, biar juga memudahkan kami dalam verifikasi, ini untuk yang pelayanan. Ini ada semuanya ada poin-poin yang saya berikan garis tebal, ya, tulisan tebal ini. Ini adalah di sini ada, ya, institusi. Ah, ini jenis tindakan ini diisi yang tebal ini, ya. Sehingga kami mudah, oh inspeksi, oh ini promotif segala macam. Tidak perlu ditulis selengkap ini, ya. Sekali lagi ini untuk memudahkan kami dalam memverifikasi. Jadi cukup tuliskan inspeksi maintenance, promotif maintenance diisi jenis tindakan ini, ya. Jadi sebenarnya sangat mudah, ya, buat teman-teman dalam melakukan pengisian. Ya, ini pun ada tanggal mulai kegiatan, jadi 1 tahun, ya, ini 1 tahun. Ya, kemudian tadi yang template tadi dokumennya. Baik, teman-teman, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi bahwasanya penjelasan ini untuk mengejar kebutuhan teman-teman yang SIP-nya habis di 2024. Ya. Akhirnya ini bersifat sementara karena kita masih menunggu perdirjen terkait butir-butir pengisian SKP elektromedis. Seandainya nanti perdirjennya sudah keluar, pasti kami akan sampaikan lagi kalau ada perubahan terkait butir-butir yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti kami akan siapkan Google Form untuk teman-teman kalau ada kendala bisa mengisikan di Google Form yang insya Allah akan kami taruh di YouTube, ya, ke deskripsinya YouTube. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.